Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Astagfirullah. La junaha, tidak ada dosa. La junaha, tidak ada dosa. Alaikum, atas kalian. La junaha, tidak ada dosa atas kalian.
In tallaqtumun nisaa, in tallaqtum, apabila tallaqtum, kalian menceraikan atau kalian mentalak, an-nisaa, istri-istri kalian. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Malam tamassuhunna, malam selama belum, tamassuhunna, kalian menggauli mereka. Maksudnya menggauli ini setelah nikah ya Pak. Kalau sebelum nikah kan memang apa? Memang nggak boleh menggauli kan? Maksudnya gini Pak, si wanita ini boleh diceraikan walaupun apa Pak? Walaupun belum sempat apa? Menggauli. Belum sempat menggauli. Jadi kalau ada orang nikah, itu kan orang menikah itu kan syarat rukunnya itu ada yang namanya mahar. Mahar itu fungsinya untuk apa? Mahar itu berfungsinya untuk menghalalkan menggauli. Menghalalkan menggauli. Nah, ya. Misalnya terus kemudian ada kasus orang sudah dikasih mahar, tapi apa Pak? Belum sempat menggauli. Nah, walaupun ya belum sempat menggauli itu, seseorang kalau seorang suami kalau misalnya ingin menceraikan istrinya itu la junaha, tidak ada dosa. Nah, kalimat la junaha itu ya ini Pak, ya ada makna tersembunyi. Mentalaknya memang enggak dosa, tapi bertengkar menyakiti hati istri, menyakiti hati orang tua, dosa tidak Pak? Dosa. Itu hikmahnya kenapa perceraian itu perkara halal tapi dibenci. Ya Pak ya. Jadi misalnya begini, ada orang punya anak dua, kemudian istrinya dicerai gara-gara si laki-laki ini melihat wanita lebih cantik. Nah, menceraikan istri ini secara hukum kan hukumnya halal, kan boleh toh Pak? Boleh. Tetapi menjadikan istri menjadi janda, anak menjadi apa? Nafkahnya menjadi terbengkalai. Nanti hubungan harmonis dengan mertua terputus. Macam-macam, belum lagi kalau circle teman-teman si ibunya. Macam-macam tuh. Banyak perangkat-perangkat dosa yang ada ketika seseorang itu melaksanakan perceraian. Begitu juga dengan poligami. Poligami boleh tidak? Boleh. Yang nggak boleh kan nyakitin. Nah, bisa nggak poligami tapi nggak nyakitin itu? Pak Aryat semangat ini. Kan gini ya Pak. Menceraikan juga sama. Menceraikan kan kata Nabi apa? Abghadul halali indallahi at-tolak. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah itu tolak. Halal tapi apa? Dibenci. Ternyata setelah dipelajari memang talaknya halal. Tapi terus kemudian hati seorang istri yang sakit gara-gara diceraikan, anak yang terputus nafkahnya gara-gara bapaknya cerai, orang tuanya yang tadinya akur sekarang nggak akur, saling menuduh dan lain sebagainya, belum lagi fitnah-fitnah yang lain, itulah yang menjadikan talak itu kemudian jadi perkara yang dibenci. Namanya hukumnya makruh Pak. Ini kan walaupun belum menggawi yang ayat yang sebelumnya itu kan ada yang kemarin itu sudah dijelaskan menikah syaratnya bisa menggawi terus dan jadi nikah, terus syaratnya untuk wujud lagi kan harus nikah lagi bisa lagi kawin dulu kan
Kalau dengan ayat ini nanti akan terkait dengan kalau kalian menceraikan istrimu padahal belum engkau gauli, maka boleh menarik, hukum boleh menarik mahar. Mahar ditarik. Itu. Ya bukan harus lah, kalau harus gimana? Perkara dalam urusan kayak gini itu nggak ada kalimat harus itu nggak ada. Adanya itu saling rela, gitu. Yang ngasih mahar cuma 200.000, ngapain ditarik pak? Ya, ya. Mahar cuma 200.000, mau ditarik apanya? Gitu. Yang ada malah ngabisin biaya. Maksudnya ini kan orang udah dihalalkan dengan akad nikah sudah, mahar udah dikasih dan segala macam, kok belum sempat bergaul, kok sudah ingin cerai. Nah, ingin cerai. Nah, nanti ada hukumnya itu. Atau sebaliknya, atau mau menggauli tapi mahar belum sempat dikasih. Nikah, maharnya ketinggalan. Misalnya orang Banten menikahi orang Bekasi. Ya, udah nyampe Bekasi, baru ingat astagfirullahaladzim, maharnya ketinggalan di rumah. Ya, maharnya ketinggalan. Akhirnya karena sudah tercatat di buku nikah bahwa maharnya itu adalah 15 gram emas, duit 1 miliar misalnya begitu. Ternyata duitnya ketinggalan. Akhirnya dia ngomong, saya nikahkan dan saya akan engkau dengan mas kawin 15 gram emas dan uang 1 miliar, dibayar apa? Utang. Dibayar utang. Saya terima nikahnya, dibayar utang. Sah. Secara pernikahan apa pak? Sah. Tapi si orang ini belum boleh menggauli siapa? Belum boleh menggauli istrinya kalau uang yang disebutkan dalam mahar tadi itu belum diserahkan. Itu artinya nanti si perempuan boleh menolak, lu kan belum dibayar mas. Kata istrinya, kalau belum dibayar, main nyosor lah. Itu tenang deh, kata suaminya, tenang deh, tenang, uangnya ada di rumah, tenang, uangnya ada. Itu kalau dalam hukum itu. Nah, sama yang surat ayat sebelumnya itu maksudnya yang kalau nikah mesti harus talak bain. Ya. Kalau talak bain ayatnya sudah selesai ketika dia menikah dengan orang lain kan? Itu udah selesai ayatnya. Fa idza balagna ajalahunna. Kemarin mana tuh? Kemarin kan bisa dinikahin dulu baru boleh cerai ya. Yang itu ketika dia udah cerai dengan yang pertama, terus dia kan udah talak 3 kotak, kan boleh lagi rujuk lagi, dia harus menikah dengan orang lain dan harus menggauli dulu cerai, baru dia bisa nikah lagi sama yang pertama. Karena yang ini boleh gimana ya? Kalau ini itu kaitannya pernikahan siapa saja, itu ya Pak. Pernikahan siapa saja, baik orang pertama maupun orang kedua tadi itu, ya. Apabila kamu belum sempat menggauli atau kamu belum membayar maharnya, itu sebetulnya apa? La junaha alaikum, tidak ada dosa in talaqtumun nisa. Jadi menceraikan istri itu tidak harus digauli dulu. Misalnya begini, ya. Ini sudah beda pembahasan. Ini beda mentalak itu kan gini. Kenapa orang kok mentalak? Oh, karena mungkin istrinya udah hamil duluan misalnya. Ya misalnya dia menikah, si lakinya tidak tahu kalau ternyata istrinya sudah hamil. Begitu mau menggauli, ternyata baru ketahuan. Loh, kok kamu perutnya gede? Nah diperiksa ternyata apa Pak? Hamil. Berarti posisi laki-laki ini belum pernah menggauli
istrinya. Itu Pak, belum pernah menggoli istrinya. Nah, ketika hendak menceraikan, nanti hukumnya apa? Nih. Wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'an bil ma'ruf, haqqan 'alal muhsinin. Dan seterusnya. Nah, nanti ini hukumnya nanti di sini Pak. Apabila kamu mentalak mereka sebelum menggauli mereka dan sudah menyerahkan mahar, maka fanisfu ma faradtum. Nanti hukumnya di sini Pak. Hukumnya apa? Boleh mengambil alih atau boleh mengambil kembali mahar yang sudah disebutkan dengan alasan fanisfu ma faradtum, separuh dari yang sudah pernah diberikan. Ya, ini maksudnya kalau dia si cewek itu tapi tetap nggak bisa masuk, nggak bisa balik lagi ke satu, itu tetap hukumnya itu berarti. Tapi ini kan, ini kalau yang dulu dikuatkan kan sama yang pertama sudah ya. Ya. Untuk usul lagi harus dinikahkan dengan orang dulu, dulu dan syaratnya harus dikawin dulu, gitu kan? Ya. Nah, sementara yang ayat ini itu tanpa menggauli, ya kan Pak ya? Itu boleh untuk ceraikan. Maksudnya kalau misalkan si A sudah menceraikan istrinya, sudah talak 3, terus dia ingin kumpul lagi, udah nyuruh si B nikahin aja itu istri saya dengan syarat dengan kau kawin, kalau kamu menikah cerai lagi, gitu kan? Persyaratan itu. Ini nggak boleh kan kamu? Ayat ini tidak terkait dengan talak 3. Gitu ya Pak, tidak terkait dengan talak 3. Jadi orang menceraikan itu tidak harus menunggu dia digauli dulu baru dicerai, tidak. Belum digauli pun boleh dia apa Pak? Boleh dicerai. Atau belum memberikan mahar sekalipun sudah boleh dicerai. Gitu Pak. Ini tidak ada kaitannya dengan ketika dia posisinya talak bain. Kalau talak bain secara hukum memang harus dia Bapak digauli dulu. Digauli dulu. Nah, setelah digauli itu pilihannya tetap ada 2. Mau dilanjutin pernikahannya ya silakan, mau diceraikan juga silakan. Karena sebetulnya orang kedua dari talak bain ini sebenarnya sudah tidak terkait dengan orang pertama. Dia harus berdiri sendiri Pak. Nikah nggak boleh dibuat perjanjian yang kamu nanti kalau sudah menikah kamu gaulin sekali aja ya. Iya, gaulin sekali aja. Jangan nggak boleh gitu Pak. Jadi pernikahan kedua di talak bain itu adalah tidak boleh terkait, tidak boleh ada perjanjian. Nggak boleh. Itu. Makanya dalam ayat ini tidak ada dosa bagimu jika kamu mentalak istrimu. Malam tamasu, walaupun apa? Malam belum tamasu kalian. Ini kalau diartikan per kalimat malah kalau kita tanpa memahaminya malah bahaya. Malam tamasu, sebelum tamasu kalian. Masa itu menyentuh, masa ya maksud itu artinya nyentuh, sentuhan. Nah, kalau sentuhan diartikan nyentuh, benar-benar nyentuh, waduh. Nah, orang nikah aja udah salaman kok. Salaman nyentuh nggak Pak? Nyentuh, gitu. Makanya mengartikan tamassu, masa ya masu harus diartikan bergaul, menggauli. Tidak boleh diartikan asal menyentuh saja. Tapi nanti Pak Ridho beda ketika kita ketemu ayat tentang wudu. Tentang wudu adanya di surat apa itu Pak? Tentang wudu. Bukan An-Nisa. Setelah An-Nisa apa? Al-Maidah ayat 6 apa berapa itu? Ya, misalnya Al-Maidah. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum marda aw ala sarin
Bukan. Nah ini lamastum, au lamastumun nisa. Lamasa sama massa itu artinya sama. Cuman ulama fikih terkadang membedakan. Au lamastumun nisa, kalau lamasa, ini saya kasih tahu Pak. Lamastumun nisa itu begini. Kulit ketemu kulit. Ini namanya lamasa. Kalau massa, telapak tangan ketemu kulit. Sama-sama nyentuh nggak Pak? Nyentuh. Maksudnya apa? Yang membatalkan wudhu ini loh Pak. Wudhu. Lah, Imam Malik mengartikan lamastumun nisa tidak diartikan bersentuhan tapi menggauli. Samain dengan tadi, samain dengan hukum perceraian, hukum pernikahan. Makanya ada orang yang berpendapat berpegangan tangan laki-laki dengan perempuan itu tidak batal. Enggak batal kalau wudhunya menurut Imam Malik. Tapi begitu Imam Syafi'i mengartikan lamastumun nisa ya bersentuhan. Gitu Pak. Nyentuh itu begini, bergesekan lamasa itu. Tapi kalau farji beda lagi. Farji tahu kan Pak? Farji. Kalau farji bukan gesekan. Ini maksudnya farji. Tangan kita begini, enggak batal. Yang batal apa? Telapak tangan, megang. Baru batal. Jadi kalau kita wudhu nih Pak, wudhu gesek-gesek misalnya nggak pakai celana, tahu-tahu tangan kita nempel farji kita. Itu kalau nempelnya di kulit luar nggak batal. Yang batal apa? Kalau telapak tangan. Ya kan kalau ini niat, kalau enggak niat. Itu maksudnya ini membedakan. Kalau Imam Syafi'i, makanya kan ada orang ketika wudhunya menurut Imam Malik, maka bersentuhan kulit dengan kulit ini nggak batal. Bapak tawaf itu kan ininya tangan semuanya kan apa Pak? Los kan, nggak ada penutupnya. Sementara nanti kalau ada wanita tahu-tahu nyenggol, kena pipinya atau kena apanya, batal tidak Pak? Iya kan? Akhirnya kan terus kemudian berarti ada hikmahnya. Ada ulama yang membatalkan ketika bersentuhan, ada yang dimaknai tidak membatalkan, tapi bersentuhan yang dimaksud adalah apa? Bersetubuh. Gitu. Tapi cara wudhunya beda. Jangan asal. Ini kita wudhunya Syafi'i tapi batalnya nggak mau Syafi'i. Mau enaknya aja. Makanya begitu sampai sana, ini kalau ulama fikih pasti ngajarinya gimana? Wudhunya harus menurut Imam Malik. Supaya apa? Supaya ketika kita tawaf itu nggak batal kalau bersentuhan. Bedanya cuma apa Pak? Imam Malik itu kaitannya tentang rambut saja. Jadi rambut dipenuhin. Tapi kalau nggak pakai masak-masak, katanya gimana? Ya kalau bisa silakan. Nggak pakai mazhab. Kalau bisa. Iya, maksudnya Bapak memahami ayat ini tanpa mazhab. Kalau bisa silakan. Kalau bisa loh Pak. Cuman memahami kayak ini kan ini. Kalau kebiasaan wudhu Imam Syafi'i, tapi di sana nyenggol-nyenggol. Ya kalau saya tetap meyakini itu batal. Kan banyak orang yang berubah. Ya, itu namanya pentingnya orang itu berilmu. Waduh, waktu itu berarti saya batal. Ulangin aja umrohnya, apa susahnya? Ulangin aja umrohnya, berangkat lagi. Ya Pak, lihat ya, berangkat lagi. Masih nggak yakin. Ajak ustadznya lah, gak apa susah. Iya, apa susah? Zaman nggak ngerti kok dibahas. Memang ini tuh kalau saya melihat ini untuk si laki-laki yang tidak berdosa, tapi bagi wanita yang dinikahi dia punya histori dia ditalak 3, terus belum nikah dengan orang yang B, terus dia ditalak tanpa dihubungi, tanpa didahului. Berarti dia masih
masih mengikuti hukumnya bahwa dia tidak boleh menikah lagi dengan si A. Apa ya? Itu kan maksudnya. Selama dia belum dikauli, dia tidak bisa nikah dengan si A. Nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi ke si A. ya. Jadi gini, ketika ada wanita dalam posisi dibain, ya posisi dibain, ini saya biar jelas ya. Ada wanita posisinya ditalak bain oleh si A, kan gitu. Terus kemudian si wanita ini menikah dengan B, ya kan, menikah dengan B. Si B ini belum pernah menggauli si wanita ini. Nah, ketika wanita ini dicerai, maka dia boleh menikah dengan siapa saja setelah masa iddah, kecuali dengan siapa? Kecuali dengan si A. Itu Pak. Dia boleh menikah dengan siapa orang lain setelah masa iddahnya selesai. Berarti masa iddahnya dari talak 1, dari orang kedua tadi. Ya, kecuali dia dengan siapa? Dia dengan si A, suami yang pertama. Yang menggunakan dalil ini yang tadi Ya nggak bisa karena ini ayat ini terkait tentang orang yang tidak mempunyai hukum bain tadi itu Pak. Karena nanti yang terkait tentang hukum bain nanti ada di ayat yang lain kemarin yang kita bahas tentang talak 3 itu. Tapi ayat ini ada nggak kalau keterangan yang menyatakan bahwa ini kondisi ini bukan talak bain? Karena kalau nggak ada keterangan itu kan dia menggunakan dalil ini kan? Kalau ayat itu tadi yang barusan kita bahas itu terkait tentang permasalahan diperbolehkannya seseorang menceraikan walaupun belum digauli. Itu Pak. Pertama itu dulu. Adapun nanti permasalahan ketika dikaitkan dengan talak bain gitu ya, talak bain tentunya kita nggak bisa sembarangan ya Pak. Nggak bisa sembarangan, kita harus cari referensinya. Ayat berapa nih? 230 236. Sebelum kamu mencampuri atau belum menentukan bagi mereka ketentuan maharnya. Maka terus kemudian kalau memang begitu wa mati'uhunna 'alal musi qadaruhu. Berarti nanti ketentuannya apa? Kalau belum sempat ngasih mahar, belum dikasih belum pernah digauli, maka berikanlah mereka mut'ah. Mut'ah. Ini kaitannya tentang mut'ah, Pak. Ayat ini mut'ah. Pertama kaitan tentang mut'ah apa itu? Sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau biasa misalnya sepakat saya dalam masa iddah dikasih nafkah misalnya 1 bulan 3 juta misalnya gitu. Maka si istri ini selain mendapatkan uang 3 juta per bulan selama masa iddah, terus kemudian dia mendapatkan apa? Mut'ah, sesuatu yang menyenangkan. Rata-rata kalau istri itu yang paling senang dikasih apa, Pak? Dikasih duit misalnya. Ya udah duit itu namanya mut'ah. Dikasih mobil, mempunyainya mobil. Kasih mobil, Pak. Ya, kalau nikah mut'ah itu nikah yang temporer. Nikah mut'ah, nikah temporer. Kamu saya nikahi selama 3 bulan. Lah iya, yang membolehkan itu hanya Syiah. Selain Syiah, semua ulama sepakat nikah mut'ah itu haram. Walaupun dulu pernah ada nikah mut'ah itu, tapi kondisinya sudah selesai karena kondisinya peperangan. Itu Pak. Nah sekarang nikah mut'ah dijadiin alasan dulu pernah ada hukum itu. Ya. Ya. Karena hukum fikih itu pasti akan menentukan apa Pak? Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan kondisi. Ya, menyesuaikan dengan kondisi.
Kalau zaman dulu memang sekarang kan sudah selesai kan konteksnya bikinnya dari kerja, proyek kerja. Saya punya kontrak kerja 2 tahun seperti ini. Ya, itu kan yang kata orang Syiah itu sesuatu yang diperbolehkan kan, ya, nikah mut'ah itu. Nah, tetapi kalau kita lihat pendapat-pendapat orang ulama-ulama Sunni atau ulama-ulama kita, semuanya mengatakan mut'ah itu diharamkan, nikah mut'ah itu diharamkan. Ya, kondisi apapun sekarang nikah mut'ah sudah diharamkan. Karena tidak diperbolehkan menikah dengan perjanjian-perjanjian, dibatasi waktu. Iya, semuanya sepakat mengharamkan. Menikah itu tidak boleh ditaklek, digantungkan pada sesuatu. Saya menikahimu selama 3 bulan karena saya dapat tugas di sini, SK-nya 3 bulan. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun yang menikahkan adalah walinya sendiri. Rata-rata kalau di puncak yang menikahkan bukan walinya, Pak. Yang menikahkan ini bisa jadi yang menikahkan siapa? Ya ustadz aja, ustadz kampung, ustadz ini gitu aja. Ya mungkin kali. Kalau kemaslahatan lebih utama daripada mudorotan, harus diutamakan kemaslahatannya. Kalau misalkan ada orang Iran misalnya kontrak kerja diukur 2 tahun, nah dia kan untuk menyalurkan sahabatnya itu gimana? Bisa, makanya dia dengan itu kota. Ya, tapi saya belum pernah lihat dalil yang membolehkan hanya gara-gara dia tidak bisa mengendalikan saya. Ya kecuali kalau yang Bapak bahas orang Irannya pas kebetulan Syiah, itu nggak usah kita bahas karena memang menurut mereka itu boleh. Gitu. Ini permasalahannya ini kan orang Arab yang anti Syiah, tapi urusan itu dia pakai hukumnya Syiah. Gitu loh Pak. Bisa mengendalikan saya. Tapi melawan. Itu Pak. Artinya kalau kemaslahatan sama kemudorotannya itu lebih banyak mana? Jadi melihat kemadharatan dan kemaslahatannya, kalau saya melihatnya tidak boleh melanggar hukum gitu aja. Jadi memang kaitannya tentang perzinahan pun di dalam Al-Quran itu menggunakan kata jangan berzina, tidak, tapi jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Bahasanya itu bukan janganlah berzina, jangan, tapi jangan mendekati zina. Itu kalau dalam ilmu usul fikih kan mendekati itu memperlihatkan bahwa perzinahan itu pasti kaitannya tentang nafsu. Kalau zaman Nabi dulu 3 bulan aja pernah sama Nabi sekali. Iya itu tadi, makanya salah satu kenapa kok waktu itu pernah diperbolehkan mut'ah, ya itu tadi mungkin memperlihatkannya adalah dari sisi kemadharatan tadi. Tapi kalau untuk sekarang kan khaufnya, ya rukhsahnya kan bukan karena perang, hanya karena dia melancong jalan-jalan di Saya pikir memang itu kalau masalah besar daripada Iya, tapi itu tidak bisa terus kemudian melanggar syariat yang sudah disepakati. Jumhur ulama itu nggak bisa diterobos hanya gara-gara aduh saya nggak kuat kok, terus gimana, itu nggak bisa begitu. Ya pasti akan ada hukum lain yang kalau hanya sekedar dia tidak bisa mengendalikan nafsu, apalagi kalau laki-laki Pak. Ya. Kalau masturbasi iya, kalau masturbasi memang ada yang memperbolehkan itu, ya kan.
Kan orang kalau sedang tidak bisa mengendalikan nafsunya itu solusinya tidak harus menikah. Iya. Iya. Kan kalau hadis tentang pernikahan kan kalau tidak bisa menikah kan disuruh puasa. Gitu. Iya. Kan ada itu kan ada. Iya. Masa malah kairannya malah Kebiri aja biar gak punya iman. Iya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Nah, lam tamassuhunna itu wa fi qiraah tumassuhunna. Jadi menggunakan pola dikumpuli dengan aitu jami'uhunna, digauli tujami'u itu maksudnya menggauli. Au lam tafridu lahunna faridotan ay mahron, mahar. Ya. Jadi au tafridu atau kalian belum memberikan lahunna kepada mereka faridotan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah mahar. Jadi perlu diingat, mahar yang dimaksud itu yang disebutkan dalam akad, bukan yang diserahkan. Kan kalau di pernikahan adat kita itu ada mahar, ada seserahan. Coba ya, seserahan itu tidak termasuk mahar karena tidak disebutkan. Ya, makanya kalau memberikan sesuatu seserahan nggak perlu Pak disebutkan satu persatu. Kecuali yang sambutan ya Pak. Karena ada yang sambutan kalau punya besan dari daerah Babelan, itu dia akan bawa banyak banget Pak. Pernah lihat ya Pak? Orang besanan sama orang Babelan. Babelan loh yang ujung. Jadi dia kalau nikahan gitu, dia bawa lemari, bawa alat masak, bawa alat sofa, bawa apa dibawa itu. Itu disebutin Pak oleh Sofibul yang mewakili itu. Jadi misalnya dari sambutan dari mewakili pihak laki-laki, kami ini membawa sang primadona, ya misalnya gitu kan, calon mempelai laki-laki, kami juga membawa ompreng, apa itu disebutin. Nah itu tidak termasuk mahar. Mahar itu yang nyebutin siapa Pak? Yang nyebutin adalah yang menikah. Nah itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. tapi itu kaitan dengan mahar. Ada yang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Itu katanya kewajiban untuk ngajari. Kalau ada kalimatnya iya, tapi kalau kalimat hanya menyerahkan ya pemahaman kita ya, pemahaman secara umum. Kalau saya ngomong Quran itu yang mana Pak? Kan kita mengatakan begini, saya menikah dengan dia dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Nah, kalimat Al-Quran itu dipahami sebagai mushaf. Ya. Kalau saya nanya, Pak Henry, Quran itu yang mana? Oh itu Pak Ustaz. Padahal pertanyaan saya itu harus ngomong apa? Mushaf Quran itu yang mana? Oh yang itu Pak. Saya megang Quran. Pernah nggak kita ngomong saya megang mushaf Quran? Jarang ya Pak. Pasti ngomongnya beli Quran. Nggak pernah kita ngomong mushaf. Padahal yang kita beli itu mushafnya. Mushaf itu ya gelondongan Quran itu Pak, juz 30. Mushaf itu kan Sohifah itu kan artinya lembaran. Per lembar-lembaran yang dikumpulkan jadi satu namanya mushaf. Ya, lebih umum lagi. Kalau ngomong Quran itu lebih umum.
Gitu. Cuman kalau tidak ada kewajiban untuk mengajarin kan, nggak ada kecuali kalau diucapkan. karena hati-hati ngasih ini hal Al-Quran kewajiban untuk mengajarin kalau gitu. Cara ini. Nah, seperangkat alat sholat rata-rata itu pakaian wanita. Iya, bukan peci, bukan sarung, bukan baju koko, tapi rata-rata. Nah itu maksudnya gini Pak, kalimat itu artinya sudah mafhum gitu Pak. Kalau ngomong seperangkat alat sholat berarti isinya apa? Sajadah, mukena, kan gitu Pak. Karena diberikan kepada perempuan. Nggak ada orang kan seperangkat alat sholat tapi di situ isinya sarung wadimor, terus kemudian baju koko, peci putih, gitu nggak ada kan? Nggak ada karena diberikannya kepada wanita. Dan itu kalimat yang mafhum aja yang umumnya dipakai banyak orang. Gitu. Jangan kemudian kita menyulitkan diri. Harus seperangkat alat sholat. Sebutin dong, seperangkat alat sholat kan banyak. Sak merek-mereknya, sak ini. Kan permasalahan ini kewajiban untuk mengajari itu loh. Kan Ya itu tadi, ketika dalam akad tidak ada kalimat mengajarkan Quran, maka tidak wajib mengajari. Karena ibarat orang melafatkan akad pernikahan itu sebagaimana orang bernadar. Kalimatnya harus sharih, kalimatnya harus jelas. Bahkan ketika ngomong kobil itu aja langsung ngomong nggak sah, gitu Pak. Saya terima nikahnya, lupa nama istrinya kan, misal lupa nama calon itu, udah langsung nggak sah, ulangi lagi, gitu. Karena ibarat itu orang itu ngomong nadar. Nah akad itu jangan ditaklik. Akad yang sudah sah tadi itu jangan digantungkan lagi. Nah kadang-kadang kita main hajar aja, suruh baca. Apabila itu Pak, apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut, ya, dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu kemudian istri saya membawa uang 10.000 ke pengadilan sebagai iwat, maka jatuhlah talak saya. Loh, tadi sudah apa Pak? Sudah diakadkan, sudah sah, tahu-tahu dia apa? Digantungkan lagi dengan itu. Nah, sebetulnya memilih untuk tidak membacakan sigot taklek sebenarnya boleh. Itu enggak harus dibaca, gitu. Nah, guru. Iya, maksudnya gini, ngomong kena Pak, saya enggak mau baca sigot taklek. Sebetulnya boleh-boleh saja. Enggak harus, gitu. Karena apa? Saya sudah ngomong saya terima itu, sudah dalam hati saya, sudah saya berjanji tidak akan meninggalkan dia, gitu. Secara otomatis itu tahu konsekuensinya ketika dia meninggalkan, itu tahu konsekuensinya. Tapi dalam hukum negara kita kan nggak begitu, harus ada tanda tangan masalahnya. Makanya di sigot takleknya itu ada tanda tangan laki-laki. Itu masuknya bukan masuk dalam akad pernikahannya, tapi sudah masuk dalam hukum kenegaraan, itu hukum negara. Itu nanti sebagai apa? Bukti kalau suatu saat kok istri merasa tidak mendapatkan nafkah, dia boleh menggugat cerai. Tapi kalau misalnya si wanita itu tahu hukumnya boleh atau enggaknya dari Pak. Kalau misalnya nantinya aku nanti nggak mau baca sampai ke pabrik, saya maunya baca ke pabrik karena tahu kamu mau ngeles saja. Iya. Karena kalau saya betul kamu kan udah baca ke pabrik, nggak membaca ini. Iya. Makanya semuanya itu harus bil ma'ruf. Pernikahan semuanya itu harus unsur ma'ruf, kebaikan antar kedua belah pihak. Kalau memang sepakat untuk tidak ini, ya musyawarahkan dulu gitu maksudnya. Sebelum akad nikah musyawarah dengan istrinya, Dek, nanti saya nggak usah baca sigot taklek ya,
tapi kalau saya suruh tanda tangan sama tanda tangan, karena apa? Itu menjadi hukum negara. Itu supaya apa? Pernikahan itu tidak digantungkan lagi dengan sesuatu. Takutnya sama halnya orang menikah mut'ah tadi itu, nikah yang digantungkan dengan suatu waktu. Wa mati'u dan berilah mut'ah mereka alal musi'i atas orang yang mampu. Nah, tadi itu ya, mut'ah itu apa? Bukan nikah mut'ah, tapi apa? Mut'ah itu pemberian dari suami yang diberikan kepada istri yang diceraikan di luar nafkah. Jadi kalau misalnya ada artis kok dicerai, ya, terus kemudian dia minta nafkah untuk anaknya sebulan 200 juta misalnya gitu, minta boleh Pak, tapi dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Itu namanya bil ma'ruf. Wanita minta 200 juta, si laki-lakinya siapnya hanya 10 juta. Akhirnya gugat ke pengadilan, saya nggak mau kalau dinafkahi cuma 10 juta, nggak cukup buat anak saya, misalnya begitu. Akhirnya disepakati, ya sudahlah 10.500.000, oke. Itu. Makanya alal musik. Nah, ngasih mut'ah itu ya sesuaikan dengan kemampuan. Alal musi'i qadaruhu. Apa ya? Misalnya menceraikan terus kemudian dihadiahi apa? Sebagai bentuk kesenangan, si perempuan dikasih apa? Mobil misalnya. Nah, mobil itu sebagai apa? Mut'ah, pemberian. Wa alal muqtiri dan atas orang yang sempit itu maksudnya orang yang nggak mampu, qadaruhu sekedarnya, semampunya. Itu. Nah, kadang-kadang kalau sudah nikah ya sudahlah, rumah yang kita tempatin itu buat kamu aja deh, saya mau pergi aja, mau minggat ke Kalimantan atau kemana gitu. Ya, di Kalimantan nikah lagi, guys. Nggak habis akal. Mata ambil ma'rufi, mataan sebagai kesenangan, mut'ah. Ya, sebagai kesenangan bil ma'rufi dengan baik. Yang tadi saya bilang, selalu kalimat tentang pernikahan dan perceraian, kebaikan selalu dibahasakan dengan bukan bil hasanah tapi bil ma'ruf. Artinya kebaikan yang diketahui oleh siapa? Oleh pihak laki-laki dan diketahui oleh pihak perempuan. Perempuan minta nafkah yang gede, laki-laki nggak mampu. Oke, ketemu siapa? Angkanya tengah-tengahnya berapa? Itu pihak yang dimaksud pihak ini apa yang bersangkutan aja ada atau pihak keluarganya juga? Nanti ada kalimat pihak keluarga itu ada musyawarah nanti. Tapi keluarga tidak menentukan tapi bermusyawarah termasuk mahar. Mahar itu juga bil ma'ruf. Menentukan mahar itu juga harus dengan baik. Baik menurut siapa, Pak? Baik menurut laki-laki, baik menurut perempuan. Itu. Jadi kalau misalnya pihak wanita minta mahar 20 juta, laki-lakinya nggak punya, saya nggak punya duit segitu, punyanya saya duit 200.000. Nah, enggak, udah masih jauh lah kalau ini. Akhirnya pernikahan dibatalkan. Begitu pernikahan dibatalkan, si wanita ini apa? Enggak laku-laku, Pak. Enggak laku-laku. Enggak ada laki-laki yang mau, Pak. Karena maharnya terlalu apa? Terlalu tinggi. Ya. Maharnya terlalu tinggi. Begitu maharnya terlalu tinggi, akhirnya enggak laku-laku. Yang mau siapa? Ya dia lagi. Si laki-laki tadi masih menunggu. Ya kan? Ketemu lagi. Gimana, Mas? Udah punya belum uang 20 juta? Aku boro-boro 20 juta. No, 200.000 aja ngutang. Makanya masalah mahar, laki-laki menghargai istri, si istri ngerti keadaan laki-laki, ketemulah angka yang disepakati.
Ya, itu namanya musyawarah. Itu kalau ada laki-laki yang mau ngelamar anak kita, masalah mahar pembahasannya jangan diutamakan, karena biasanya itu sensitif Pak, bisa ribut nanti anak-anak kita. Itu kan sama halnya orang gaji guru ngaji, itu juga bil ma'ruf Pak. Guru ngaji yang anak-anak TPA ini Pak, iya, orang tua jangan ngomong gini, Bu, kok ibu nggak membayar sih ngaji di masjid? Kata ibunya, orang ustadznya aja nggak minta kok. Ustadznya nggak minta. Lu kan geblek kayak gitu Pak. Ya Pak ya. Nunggu ustadznya minta, ya nggak bakalan minta, bang ustadznya ikhlas kok. Ya Pak ya. Nggak bakalan minta nih ustadz. Paling dia sering nggak masuk aja, nggak dibayar. Paling izin terus. Ustadz, kenapa deh kalau libur? Kalau ustadznya nggak masuk. Gitu. Ya nunggu dia minta nggak bakalan minta Pak. Makanya yang ada bagaimana? Si ustadznya ngajarnya ikhlas, ngajarnya sungguh-sungguh, orang tuanya ngerti kalau si ustadz itu ninggalin istrinya, ninggalin anak-anaknya, ninggalin keluarganya hanya untuk ngajarin anak orang. Ngerti nggak Pak? Ngerti. Ngasihnya berapa? Ya itu tadi, posisinya di tawasutnya tadi itu, wasaton, pertengahan, yang kiranya dari ibunya tidak keberatan, dari sisi guru ngajinya nyenengin. Dah, ketemulah angka bil ma'ruf namanya itu, sepatutnya. Jadi mahar kayak gaji guru itu harus bil ma'ruf Pak, gitu, yang kaitannya tentang orang-orang banyak, bil ma'ruf itu ya. Jangan nunggu gurunya minta, nggak bakalan lah Pak. Apalagi ustadznya itu lulusan pondok pesantren, yang diajarin memang jangan ngasih tarif. Oh, yang giliran kita nggak ngerti. Oh, kok Pak ustadznya aja nggak minta. Yang nunggu minta, giliran minta nanti dibilang apa Pak? Mata duitan, tuh, yang nggak ikhlas. Mosok ngaji ditarifin, nanti begitu. Itu sama orang urusan mahar juga begitu. Makanya mata ambil ma'ruf, pemberian tadi itu sifatnya hanya sesuatu yang menyenangkan. Bagi yang mampu ya qadaruhu, wa 'alal muqtiri qadaruhu. Ya, semuanya atas dasar kesanggupan. Haqqan 'alal muhsinin, sebagai kebenaran ajaran syariat 'alal muhsinina, atas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau orangnya disebutnya bukan apa ya? Bukan arif, tapi muhsin. Apa muhsinin itu, Pak? Muhsinin itu berasal dari kata kalimat ahsana yuksinu ahsin, ihsan, suatu kebaikan yang sempurna, gitu Pak. Jadi kalau dibilang memberikan mut'ah kepada wanita atau istri yang diceraikan, ya, sebagai bentuk mata'an bil ma'ruf, nilainya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keinginan. Nah, haqqan 'alal muhsinin, berarti kok masih ada suami menceraikan istrinya masih dikasih hadiah. Baik banget ya Pak suaminya. Iya kan? Loh, jarang-jarang loh Pak orang ngasih mut'ah ini loh. Cerai aja udah, gitu yang ada. Tinggalin. Gitu. Itu kalau apa tadi? Wanitanya belum pernah digauli, terus apa tadi? Atau belum sempat ngasih mahar. Nah, kalau sekarang wanita menggugat, maka mut'ah udah nggak wajib lah, udah nggak dianjurin lagi. Wanitanya yang gugat kok.
atau wanitanya yang berbuat fahisyah, wanitanya yang apa tuh, yang dia berbuat kesalahan, yang dia sama CLBK, sama pacarnya yang dulu, ya, berbuat keji, maka mut'ah tidak dianjurkan. Ini kan sudah dinikah, belum sempat digali, mahar belum sempat dikasih, gitu, ya Pak ya. Nah terus kemudian kalau mahar sudah terlanjur dikasih bagaimana? Nah, kan gitu Pak. Tadi kan mahar belum sempat dikasih, belum sempat digauli, sudah ternyata udah dicerai, ya sudah kasih aja lah mut'ah. Pemberian apa kayak? Kalau wanitanya, istrinya lagi seneng-senengnya baca buku, kasih buku udah seneng banget Pak, nggak dibaca. Nah kalau udah terlanjur dikasih bagaimana? Wa in tolaktumuhunna, jika kalian mentalak mereka, min qabli, dari sebelum, antamassu, kalian menggauli mereka. Ini jangan diartikan apa? Menyentuh, ya. Tamassu itu artinya apa tadi? Menyentuh, sebelum kalian menyentuh mereka. Nah kalau cuma menyentuh doang, semua pengantin pasti sudah apa Pak? Sentuhan, salaman aja menyentuh, gitu Pak. Maka tamassu artinya apa? Menggauli. Sebelum menggauli mereka, tetapi waqad faradtum, kalian sudah menyerahkan lahunna, kepada mereka, faridotan, mahar. Berarti ayat ini enggak sama dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat ini kalian mentalak, belum pernah menggauli, tapi mahar udah kontan, mahar udah dikasih. Nah, ini rata-rata nih orang kita nih, maharnya enggak gede, tapi langsung kontan Pak. Mahar 1 gram emas, berarti 2.900.000, ya, sama uang senilai, misalnya uang senilai 190.600, karena sesuai tanggal pernikahan. Nah, orang-orang rata-rata begitu Pak, tanggal pernikahan, sampai naibnya ini nyebutinnya susah, nyari duitnya juga susah, gitu. Nah, nilainya nggak terlalu gede Pak, gitu. Berarti apa? Nikahnya sudah sah, sudah kontan, cuman bedanya belum sempat digauli, sudah bercerai. Maka bagaimana? Fanisfu ma faradtum, fanisfu, maka 50%, nisfu itu separuh, maka separuh, ma faradtum, apa yang kalian serahkan, illa ayyafuna, kecuali apabila mereka memaafkan, au ya'fuwa, atau mereka berdua memaafkan, alladzi biyadihi uqdatun nikah, memaafkan alladzi biyadihi, yang orang dengan kekuasaannya untuk mengakadkan nikah. Siapa itu Pak? Orang yang punya kuasa untuk mengakadkan, yaitu siapa? Wali. Jadi gampangnya gini, boleh mengambil lagi mahar yang sudah diberikan, nilainya berapa Pak? Separuh, ya, separuh. Misalnya maharnya tadi berapa? Yang susah itu kan kalau maharnya mushaf Quran tadi itu, diambil separuhnya gimana? Atau seperangkat alat sholat, gimana caranya Pak? Cara ngambilnya gimana? Nah, kan makanya mengambil itu kan tidak keharusan. Kita jangan ngomong, wah masa udah dikasih boleh diambil lagi lah. Kalau ngasihnya gede Pak, misalnya orang Arab itu kalau ngasih mahar miliaran itu, ya Pak ya, miliaran. Memang kita Pak, saya dulu nikah maharnya berapa?
Ya itu tadi enggak, karena tanggalnya 29 ya 290. Murah, enak Pak. Memang belum punya kerjaan tapi pengen nikah, maharnya apa? 290 bulan 8 itu berarti apa? 298 berapa gitu. Murah, nggak ada 300 Pak. Iya. Uangnya saya bikin saya bingkai Pak, uang saya bingkai. Saya nikah itu bulan Ruah itu bulan Sa'ban ya, nikah. Awal puasa saya balik lagi ke Bekasi, saya balik Bekasi, pulang Lebaran, istri saya ajak, habis Lebaran istri saya ajak ke sini, saya ajak, terus berarti Lebaran, terus liburan, sekitar 6 bulan berikutnya, nyampe rumah, kok mahar saya nggak ada. Mahar saya nggak ada, udah tinggal pinggangnya doang. Dalam hati saya, ini siapa ini? Ibu saya, diambil sama bapakmu. Diambil sama bapakmu buat berangkat, buat beli tiket katanya. Mau nggak mau kita gantiin ya Pak ya, kita gantiin lah. Nggak apa-apa, kita gantiin. Itu ya. Fanis fuma farotum lah. Kalau 300.000 lah, separuhnya berapa Pak? Masa 150 mau diambil lagi. Aduh. Illa kecuali lah. Ini ada pengecualian. Nanti secara hukumnya bagaimana Pak? Secara hukumnya ngambil atau nggak ngambil itu pokoknya pilihan. Boleh nggak ngambil boleh Pak. Itu. Kecuali ayyafuna apabila mereka memaafkan. Nah, kalimat mereka ya'funa mereka ini istri. Kecuali mereka istri-istrimu itu memaafkan. Loh, kok memaafkan? Mau ngasih. Ya, udah balikin aja udah. Balikin semuanya juga enggak apa-apa. Tapi tadi kan kalau misalnya istri itu gegem, enggak boleh. Maka ketika dituntut maksimal berapa tadi? Separuh. Begitu dinikah, saking jengkelnya nih istrinya, lepas Pak, balikin aja udah. Lepas semua, duitnya dibalikin, balikin. Mau minggat. Laki-laki begitu minggat, celinguk, nggak berharga Pak. Bener nggak Pak? Laki-laki nih cerai, keluar rumah, langsung derajatnya langsung turun Pak. Celinguk mau ngapain? Ya Pak ya, mau berbuat apa? Yang ngomelin udah nggak ada, punya duit buat siapa? Nah iya, dia malu-maluin dikit nggak apa-apa. Itu menghiburannya di situ, ya Pak ya. Penghiburannya di situ. Yang menjadikan kita sehat walafiat itu kan omel-omelannya itu. Gitu. Au ya'fuwa. Nah, ini beda lagi. Kalau ya'funa yang memaafkan itu adalah istrinya, ya, istri. Au ya'fuwa atau mereka berdua. Ya, alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ya. Orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengakadkan nikah itu memaafkan. Itu dari sini, dari apa? Wali keduanya. Maka itu tadi kaitannya tentang mengambil alih atau mengambil hak mahar lagi itu, mengambilnya itu ya biasanya kalau sudah diberikan kepada istri itu tidak langsung menggenggam sendiri, terkadang dipakai sama orang tuanya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak gitu harus makruf ya Pak ya. Walaupun diperbolehkan ngambil, ya enggak ngambil sebetulnya mau boleh sedekahin aja enggak apa-apa. Gitu. Wa antafu apabila kalian memaafkan aqrabul taqwa. Ini Pak. Apabila kalian memaafkan, maka itu aqrabul taqwa, lebih mendekati pada ketakwaan.
Berarti tidak mengambil mahar tadi itu lebih diutamakan, gitu ya Pak. Apalagi ngasihnya dikit. Ngapain dikit-dikit itu ya. Nah, rata-rata yang menyebabkan perceraian, pertengkaran itu karena mengungkit-ungkit. Masa lalu diungkit-ungkit lagi. Tadi tuh yang di berita tuh. Jadi ada wanita janda punya anak satu, dinikahi oleh laki-laki yang belum pernah menikah, bujang. Ya Pak ya. Waktu si laki-laki ini kaya raya. Sekarang si laki-lakinya bangkrut. Nah, terucaplah dari seorang laki-laki ini, ngomongnya begini. Ini dulu saya sukses, dulu duit saya banyak. Ini gara-gara anak bawaanmu ini nih. Kira-kira marah nggak tuh Pak ibunya? Marah pasti. Menyakitkan itu, nggak ada sangkut pautnya itu. Orang bawa rezekinya masing-masing. Begitu ngomong begitu, iklan. Jadi sinetron. Wah, akhirnya anaknya dituduh-tuduh. Anakmu itu yang menjadi saya itu sial kemana-mana. Anak nggak tahu diuntung, macam-macam. Anaknya disalah-salahin. Terus iklan karena sinetron. Gitu. Udah jangan dianggap serius ya kayak gitu. Ya Pak ya. Jadi memaafkan wa antafu aqrabu littaqwa. Jadi kalau wa antafu aqrabu littaqwa ini kaitannya, walaupun ayat ini tentang tadi apa? Pengambilan mahar, sebetulnya ayat ini, kalimat ini untuk apa saja, dalam urusan apa saja memaafkan itu lebih mendekatkan pada ketakwaan. Urusan kita dengan orang, kalau kita gampang memaafkan, pasti apa? Hati kita tenang Pak. Gitu ya Pak. Hati kita tenang, nggak gampang marah. Terus pokoknya nahan amarah itu bagaimana? Gampang maafin orang. Itu kan wal afina anin nas, gampang memaafkan orang. Gitu. Innallaha bima ta'malu wala tansaul fadla bainakum. Wala tansau, dan janganlah kalian melupakan al-fadla karunia bainakum, di antara kalian. Ini jurus yang dipakai oleh para penyuluh-penyuluh agama. Itu Pak. Kalau ada dua orang ngadu ke KUA mau bercerai. Pak, saya mau cerai, ini istri saya begini. Kata si istrinya, dia juga begitu Pak, dia begini. Dia nggak pernah ngasih duit saya. Akhirnya si penyuluh ini ngomong, kalian pernah makan sepiring berdua enggak? Sering. Karena dia nggak pernah kasih duit, sering kan. Loh, makan sepiring berdua itu kan romantis ya. Gitu ya Pak. Jadi diingatkan lagi. Kamu pernah dibeliin cincin enggak? Pernah, tapi cincinnya jelek. Walau jelek-jelek kan yang beliin suamimu. Wah, dia tuh rela enggak ngerokok loh gara-gara pengen beliin apa? Yang beliin kamu cincin. Masa ini kamu malah gugat cerai. Diingatkan lagi. Jangan melupakan karunia-karunia yang sudah-sudah. Kadang-kadang yang begitu-begitu ya, yang menjadikan seseorang enggak jadi cerai Pak. Apalagi kalau yang diomong masalah anak. Oh, anakmu lucu banget kayak begitu. Terus kamu kalau cerai gimana? Namanya kan kadang-kadang menasihati orang, yang dinasihati tidak langsung ke orangnya, tapi mengungkapkan ke apa ya? Kalau di sini sebenarnya karunia-karunia yang lain, keenaan-keenaan yang lain dimunculkan. Sehingga apa? Sehingga tujuan utama supaya mereka mau memperbaiki diri itu jadi. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan basirun, maha melihat. Sesungguhnya Allah maha melihat
pada apa yang kalian kerjakan. Saya ulangi lagi ya. Dari la junaha alaikum, tidak ada dosa alaikum atas kalian, in tolaktumun nisaa, jika kalian mentalak istri-istri kalian, malam tamassuhunna, selama belum menggauli mereka, au tafridu, atau kalian belum menyerahkan lahunna kepada mereka faridotan maharnya. Wa matti'u, berilah mut'ah pada mereka, alal musi'i, atas orang yang mampu, qadaruhu, sekadarnya, semampunya. Wa alal muqtiri, dan atas orang-orang yang sempit, qadaruhu, semampunya. Semampunya orang yang mampu dengan semampunya orang yang tidak mampu beda. Mataan, sebagai apa? Sebagai kesenangan, bil ma'rufi, dengan baik. Haqqan alal muhsinin, suatu kebenaran atas orang-orang yang berbuat baik. Wa in tolaktumuhunna, jika kalian mentalak mereka, min qabli, dari sebelum, antamassuhunna, kalian menggauli mereka, wa qad faradtum, sungguh kalian telah menyerahkan lahunna kepada mereka, faridotan mahar, fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang kalian berikan, kalian serahkan, illa, kecuali ayyafuna, kecuali apabila mereka memaafkan, au ya'fuwa, atau mereka berdua memaafkan, alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang mempunyai kekuasaan untuk mengakadkan nikah. Wa antafu, dan apabila kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati pada ketakwaan. Wala tansau, janganlah kalian melupakan al-fadla, al-fadla, karunia, bainakum, di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, pada apa yang kalian kerjakan, basirun, itu maha melihat. Dah sampai ayat 237. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran